Halo, hai Soner. Balik lagi dengan saya, Budi Udiana dari HPZ TV, bicara tentang handling, power, style, dan maintenance. Di sini tempatnya. Sepertinya Hypesoner masih banyak yang bingung nih ketika hendak melakukan upgrade pada motornya. Sebenarnya mau mulai upgrade dari manapun, itu bebas-bebas saja, karena kita sebagai pemilik motor, bebas untuk berekspresi terhadap motor kita. Tapi, jangan sampai apa yang kita cita-citakan ternyata berbeda dengan kenyataannya. Karena step-step upgrade-nya tidak sesuai atau motor menjadi tidak bertenaga karena kombinasi upgrade-nya yang salah. Karena itu, kami mencoba merumuskan step-step upgrade motor menjadi HPSM. Apa sih yang dimaksud dengan HPSM? HPSM adalah singkatan dari Handling, Power, Style, dan Maintenance. Tetapi sebelum masuk ke step-step upgrade di motor, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Hypesoner. Pertama adalah, apa sih tujuan upgrade dari penggunaan motor Hypesoner? Kami membagi penggunaan motor menjadi 3 kelompok besar, yaitu motorsport atau kompetisi, hobi atau touring, dan daily use atau harian. Mengapa tujuan upgrade ini menjadi penting? Karena beda tujuan akan beda juga part yang dipasang dan settingannya akan berbeda. Contohnya, settingan untuk touring atau harian bisa diaplikasikan secara bersamaan. Tetapi untuk motorsport akan berbeda sekali untuk settingan dan part yang digunakannya. Contoh lainnya, motor untuk kontes. Biasanya jarang sekali motornya nyaman jika hendak dipakai touring jarak jauh. Jadi pastikan dulu Hypesoner menentukan tujuan upgrade motornya dengan jelas. Lalu yang harus diperhatikan selanjutnya adalah part yang bagaimana yang hendak kita aplikasikan saat melakukan upgrade di motor. Secara garis besar, kualitas part terbagi menjadi 3 bagian, yaitu OEM part, part KW, dan high performance part. Di mana ketiga part tersebut memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Contohnya, pada part KW, harusnya harganya jauh lebih murah, tapi dari segi kualitas, ya seimbang dengan harganya. Masuk ke part OEM atau part yang merupakan part bawaan motor, kadang-kadang ada beberapa part yang sangat sulit didapatkan, atau bahkan harus inden dulu sampai beberapa bulan. Nah, ketika Hypesoner juga mengganti part OEM dengan part OEM lainnya yang sama-sama untuk motor tersebut, jangan harapkan adanya peningkatan performa yang jauh. Dan sekarang kita masuk ke high performa part. Biasanya harganya sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas lainnya, tapi harusnya terbayar dengan performa yang kita dapatkan. Dengan mengganti part kita menggunakan high performa part, seharusnya performa dari motor akan berubah. Tapi pastikan mengganti high performance part yang berkualitas ya. Pastikan mengenai kualitas dan siapa yang ada di balik brand tersebut. Serta layanan penjual atau garansi produk pun harus menjadi pertimbangan kita sebelum kita membeli. Kemudian untuk berkonsultasi mengenai produk pun dapat menjadi nilai tambah agar Hypesoner nggak salah saat melakukan upgrade di motornya. Maka daripada itu, TDR Mitra 2000 Group telah menyiapkan konsultasi yang bisa dihubungi pada nomor-nomor berikut. Lanjut ke step upgrade motor ya, atau si HPSM tadi. Kami usulkan urutannya adalah HPSM, yaitu Handling, Power, Style, dan Maintenance. Mengapa demikian? Kami jelaskan dulu maksud dari upgrade di bagian HPSM itu seperti apa. Oke, masuk ke bagian Handling. Apa sih yang dimaksud dengan upgrade di bagian Handling? Handling adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kenyamanan kita saat kita berada di atas motor. Entah itu di jalan lurus, di jalan berbelok, ataupun pada saat kita hendak berhenti. Perlu diingat bahwa upgrade di bagian ini belum berhubungan dengan power atau tenaga mesin. Apa saja sih yang di-upgrade di bagian handling? Di bagian handling kami membaginya menjadi 3 sistem untuk di-upgrade, yaitu suspension system, brake system, dan wheel system. Di mana suspension system berarti melakukan upgrade di shock belakang dan shock depan, juga ada steering damper. Masuk ke brake system, upgrade dilakukan di bagian brake hose, disc rotor, disc pad, dan master brake pump-nya. Termasuk upgrade kalipernya jika memang diperlukan. Masuk ke wheel system, berarti melakukan upgrade di bagian kaki-kaki dari motor, mulai dari velg atau rim, ada spoke set atau ruji atau jari-jari yang biasa diameternya lebih besar, atau menggunakan ban yang komponnya lebih baik, serta tipenya sesuai dengan kebutuhan Hypesoner, misalnya untuk main tanah atau untuk main di aspal. Juga jangan lupakan di wheel bearingnya ya, kadang-kadang kita itu suka lupa untuk melakukan penggantian di wheel bearing. Karena hal ini juga merupakan hal yang dapat mengganggu jika Hypesoner sedang asik-asiknya naik motor tiba-tiba bermasalah di bagian wheel bearingnya. Upgrade di bagian handling ini akan merubah kenyamanan motor menjadi lebih baik.
dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Perlu diingat bahwa motor itu dibuat dengan spek umum karena untuk produksi massal, di mana belum tentu spek tersebut sesuai dengan kebutuhan kita. Pastikan juga melakukan upgrade dengan high performa part ya, bukan dengan part abal-abal atau part KW. Masuk ke bagian upgrade power. Apa sih yang dimaksudkan dengan upgrade di bagian power? Upgrade di bagian ini akan merubah performa di motor Hypesoner. Apa saja pembagian upgrade-nya? Kami membaginya menjadi 4 bagian besar. Pada motor Matic, biasa kita mulai dari clutch, transmission, and CVT system. Banyak banget partnya. Untuk motor non-Matic, di bagian ini pun sama. Ada plat kopling, ada pair kopling, lalu ada. Untuk motor Matic, kalian pasti akan menemukan yang namanya pulley, roller, pair CVT, kampas ganda, dan lain sebagainya. Penggantian part pada sistem ini tidak akan menambah HP atau CC dari motor kita ya. Hanya merubah grafik yang ada sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut, sistem selanjutnya adalah electrical system. Upgrade di bagian ini akan mempengaruhi sistem kelistrikan di motor kita. Partnya mulai dari busi, aki, ada coil dan CDI, ada juga ECU atau SCM. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan kelistrikan di motor kita. Dan tentu saja, pengaplikasiannya harus disesuaikan dengan tujuan upgrade yang telah saya sebutkan sebelumnya ya. Upgrade di bagian power, tentu saja kita akan berbicara mengenai engine system, berarti kita akan melakukan upgrade di bagian cylinder block beserta dengan piston, cylinder head, klep atau valve, beserta dengan pairnya, dan part-part lainnya seperti camshaft serta crankshaft. Upgrade di bagian ini berpotensial untuk menambah CC serta HP pada motor. Masih di bagian power, ada induction dan exhaust system yang akan membantu sistem pernapasan pada motor dimulai dari karburator serta dengan main jet dan pilot jet untuk motor non-injeksi. Lalu masuk ke motor injeksi, kita ada TB alias throttle body dengan pilihan ukuran injektor agar mendapatkan nilai AFR yang sesuai. Ada juga intake manifold beserta dengan saringan udara atau filter udara. Jadi upgrade di bagian power system akan merubah tenaga yang ada di motor. Pastikan agar Hypesoner mengupgrade dulu bagian handling, sehingga ketika nanti kita mengupgrade power di bagian motor, motor sudah dalam kondisi nyaman, dan handlingnya dapat mengimbangi power motor yang sudah semakin besar. Setelah kita selesai melakukan upgrade di bagian handling dan power, baru kita mulai ke bagian stylenya. Di bagian style, kami membaginya menjadi 2 sistem, yaitu body system dan riding gear, di mana body system adalah part-part yang digunakan untuk memperindah motor kita. Tetapi jangan hanya memperindah ya, harus juga memiliki nilai lebihnya. Seperti contohnya adalah spion dari RPD ini yang dilengkapi dengan lapisan biru yang mengurangi pantulan sinar dari belakang ketika kita mengendarai di malam hari. Atau winker lamp atau lampu sen dari CDR yang menggunakan bahan lentur sehingga tidak mudah patah ketika terbentur. Bisa juga handgrip CDR yang memiliki beragam warna dan tipe yang bisa disesuaikan dengan motor Hypesoner. Gak ketinggalan, ada juga handlebar dari TDR dan RPD, dan semua part ini Hypesoner bisa cek di www.oneteamstore.com. Masuk ke riding gear. Riding gear ada segala sesuatu yang dikenakan pada pengendara, mulai dari helm, jaket, glove, raincoat, dan lain sebagainya. Jadi, selain gaya, harus safety juga. Bagian terakhir adalah maintenance serta tools dan equipment. Pada bagian maintenance termasuk juga adalah lubrikan. Pastikan ketika Hypesoner sudah mengupgrade di bagian power, mengganti mesin dengan cc yang lebih besar, gunakan juga lubrikan yang berkualitas tinggi. Lubrikan ada bermacam-macam, ada yang terbagi menjadi kekentalan, ada juga yang terbagi menjadi kualitasnya. Pastikan Hypesoner menggunakan lubrikan yang sesuai dengan peruntukannya. Ada oli mesin, ada oli transmisi, dan juga ada oli rem. Pastikan juga Hypesoner menggunakan oli rem yang sesuai dengan peruntukan. Ingat, sesuai dengan peruntukan. Juga pastikan ganti oli rem setiap 10.000 km sehingga part-part dalam brake system menjadi terjaga. Untuk bagian tools dan equipment, TDR memiliki beberapa perlengkapan seperti ada genset, lalu ada juga misalnya kayak motorcycle cover, lalu tak lupa ada juga kunci-kunci seperti kunci torsi untuk mengencangkan busi. Di tools and equipment ada juga disc lock, lalu ada juga berbagai hal lainnya yang lo bisa cek di www.oneteamstore.com. Oke, ada pertanyaan Hypesoner. Kapan waktunya kita melakukan upgrade di motor kita? Pilihannya kembali terserah kita. Mau beli motor langsung upgrade ataupun nanti saja ketika ada part rusak, semua terserah kita. Tetapi perlu saya informasikan bahwa motor diproduksi dalam bentuk produksi massal, jadi belum tentu speknya sesuai dengan kebutuhan kita.
Bijak-bijaklah dalam melakukan upgrade, pastikan upgrade sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi, kembali pilihan ini kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Jadi kesimpulannya, step-step untuk melakukan upgrade pada motor Hypesonar adalah sebagai berikut. Handling, power, style, dan maintenance. Di mana handling sendiri terdiri dari suspension system, brake system, dan wheel system. Masuk ke bagian power, ada engine system, electrical system, ada clutch and transmission, lalu ada juga induction and exhaust system. Setelah itu masuk ke style, di mana style sendiri terdiri dari body system dan riding gear. Selanjutnya adalah maintenance, di mana ada lubricant and tools dan equipment. Jadi Hypesonar mau upgrade bagian mana dulu? Kembali terserah Hypesonar, tapi kami sarankan urutannya adalah sebagai yang tadi gue sebutin. Oke Hypesonar, kalau Hypesonar hendak melakukan pengecekan detail mengenai produk-produk yang kami bahas pada video ini, Hypesonar bisa langsung mengunjungi ke www.oneteamstore.com. Atau Hypesonar bisa langsung belanja di e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Gak mau ribet, Hypesonar bisa langsung kunjungi One Team Network yang ada pada daerah Hypesonar. Oke, gitu aja Hypesonar. Tetap lakukan prosedur kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton terus video yang ada pada channel ini. Oke, gitu aja. Ciao!